Federasi Sepak Bola Bahrain baru-baru ini mengeluarkan sebuah pernyataan resmi. Salah satu tuntutan mereka di laga itu adalah pertandingan kedua melawan timnas Indonesia nanti digelar di tempat normal dan bukannya di SUGBK. Pekan lalu, timnas Indonesia berhadapan dengan timnas Bahrain di match di 3 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di laga ini, timnas Indonesia ditahan imbang oleh tuan rumah Bahrain dengan skor 22, dari para pendukung timnas Indonesia. Pasalnya wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Ahmed Alkaf dinilai berpihak pada Bahrain dan membuat sejumlah keputusan yang merugikan skuad Garuda. Tidak terima dengan itu, para pendukung timnas Indonesia meradang di media sosial. Mereka menyerbu tidak hanya akun media sosial Ahmed Alkaf melainkan juga para pemain, official dan juga timnas Bahrain, sehingga Federasi Sepak Bola Bahrain memberikan pernyataan terkait situasi ini. Melalui akun media sosialnya, Federasi Sepak Bola Bahrain mengutuk aksi serangan digital yang dilakukan netizen Indonesia kepada pihak mereka. Mereka menilai apa yang dilakukan netizen Indonesia itu tindakan yang tidak terpuji dan melanggar asas sportivitas. Apalagi mereka mengklaim mendapatkan banyak sekali ancaman pembunuhan terhadap para pemain mereka. Itulah mengapa Federasi Sepak Bola Bahrain mengutuk tindakan netizen Indonesia dan meminta FIFA dan AFC bertindak dan memberikan perlindungan kepada mereka. Dalam pernyataan resmi mereka, Federasi Sepak Bola Bahrain juga menuntut AFC untuk memindahkan lokasi pertandingan timnas Indonesia vs Bahrain. Pertandingan ini rencananya akan digelar pada tanggal 25 Maret tahun 2025 nanti. Timnas Indonesia sedianya akan menjamu Bahrain di SUGBK. Namun Bahrain meminta pertandingan ini tidak digelar di SUGBK melainkan dipindah ke tempat netral. Ini disebabkan mereka takut mendapatkan ancaman keamanan dari oknum supporter Indonesia, sehingga mereka meminta laga ini dipindahkan. Timnas Indonesia sendiri ditunggu 2 laga berat di jeda internasional November tahun 2024 nanti. Pasalnya skuad Garuda akan berhadapan dengan timnas Jepang dan timnas Arab Saudi di lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ramai-ramai pengamat sepak bola mengkritik pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, imbas kekalahan dari China, mulai dari Akmal Marhali sampai ke Shin Handoyo. Akmal menyoroti perubahan susunan pemain utama timnas Indonesia. Nama-nama seperti Tom Haye, Sandy Walsh, hingga Rizky Ridho tidak bermain sejak menit awal. Cukup blunder rotasi 4 pemain yang dilakukan pelatih Shin Tae-yong melawan China ini ketimbang saat melawan Bahrain, ujar Akmal. Yang cukup fatal dan mengejutkan adalah dicadangkannya Tom Haye. Posisinya digantikan Nathan Chu Aon. Ini mengurangi daya dobrak timnas Indonesia. Padahal di China bermain biasa saja. Katanya menambahkan, pertanyakan keputusan Shin Tae-yong setali 3 uang dengan Akmal. Kesit juga mempertanyakan keputusan Shin Tae-yong mengubah starting 11-nya ketika melawan China dari kontra Bahrain. Sain Patinama bisa menjadi starter. Ada ketidakjelasan di Shin Tae-yong mengapa selalu merombak susunan pemain seperti malam ini, seperti Sain Patinama yang tiba-tiba muncul, tutur Kesit. Padahal, waktu timnas Indonesia melawan Bahrain sudah oke, hanya minus Jordi Amat karena cedera. Saya nilai, Shin Tae-yong terlalu berani ubah komposisi pemain yang tidak terlalu penting. Imbuhnya, secara mengejutkan, timnas Indonesia takluk dari China. Kekalahan ini menjadi yang pertama untuk skuad Garuda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlaga di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao pada Kamis, tanggal 15 Oktober tahun 2024, malam WIB. Timnas Indonesia dibekuk tuan rumah China 1-2 dalam pertandingan keempat putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. 2 gol kemenangan China dibuat oleh Behram Abduweli pada menit ke-21 dan Zhang Yuning ke-44. Timnas Indonesia hanya mampu membalas lewat Tom Haye pada menit ke-86.